Halo Pabrikers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jurnalkawasan.com dengan program kita Pabrikers jadi YouTuber bersama saya Indah Insyati. Nah, kali ini kita ada tamu yang saya tunggu-tunggu dari tadi pagi nih, Pak Lukman Nur Hakim Thorik. Betul ya Pak ya? Tholib, Bu. Tholib, aduh maaf, Tholib. Beliau adalah Ketua Forum HR Surya Cipta Karawang dan beliau juga dari PT Sakae Riken Indonesia di kawasan Surya Cipta. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Lukman. Halo Pabrikers semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dong sama Bapak Lukman. Sehat ya Pak Lukman ya? Alhamdulillah Iya. sehat Bu. Kita di masa pandemi harus tetap semangat ya Pak. Semangat, ya? Bu. Biar Harus sehat semangat, gitu semangat. ya. Iya. Pak, kita terima kasih banyak nih sama Pak Lukman udah bisa hadir di studio kita di Jababeka ya. Kita lagi di Jababeka nih Pabrikers gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang aktivitas teman-teman di Forum HR Surya Cipta Karawang. Pak Lukman, saya dengar-dengar Pak Lukman baru aja ya berkecimpung di HR juga, terus tiba-tiba juga harus jadi ketua forum. Ini gimana Pak rasanya nih Pak? Rasanya campur aduk. Satu sisi memposisikan sebagai seorang HR yang harus profesional dengan pekerjaannya. Satu sisi juga HR tidak hanya harus aktif di internal perusahaan saja, tapi dia pun harus menjadikan semacam ambasador bagi perusahaannya di pihak eksternal. Karena mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, keaktifan kita di luar akan memberikan efek positif terhadap perusahaan. Lalu yang kedua ya mungkin nambah juga kesibukan, tapi yang paling terpenting kita jadi nambah banyak saudara. Kita bisa silaturahim, bisa kenal sama teman-teman semuanya, dan ini salah satu good opportunity yang saya pikir ya walaupun sibuk tetap harus kita sempatkan. Sejak kapan Pak dipilih Bapak? Saya dipilih tahun lalu Bu. Jadi saat pandemi ya 2020 ya. 2020 ya, 2 tahun yang lalu. Sampai 3 tahun lah, 3 tahun ke depan. 2023 ya. Iya. Karena baru di 2021 bulan Maret tuh, mohon maaf. Oh setahun ya, Baru sebelum setahun belum ya. setahun, iya. Dari ini Pak, selama 3 tahun ini nanti ini rencananya. Program-program apa aja yang nanti akan lebih ditingkatkan sama Pak Lukman nih? Sebetulnya tahun-tahun 2020 ke belakang ini adalah tahun-tahun termasuk tahun-tahun sulit untuk HR ya. Bukan hanya dari masalah COVID, pandemi yang seperti ini, tapi kita juga ada yang namanya Omnibus Law yang baru ditetapkan oleh pemerintah. Mau tidak mau, suka apapun tidak suka, ya kita sebagai praktisi HR harus tahu. Dan harus tahu, menjalankan, dan juga menginformasikan kepada seluruh stakeholder yang ada di internal kita. Nah, kesulitan kita dalam forum HR, karena ini adalah undang-undang baru, sedangkan undang-undang baru ini kan perlu disosialisasikan. Disosialisasikan kan sedikit agak ada keterbatasan apabila sosialisasi itu hanya berupa dalam bentuk Zoom meeting. Karena komunikasi interaksi antara pembicara dan juga dengan pemirsa ini kan ada sedikit keterbatasan. Akhirnya ya kesulitan-kesulitan itu yang mengakibatkan mau tidak mau, suka atau tidak suka harus kita lakukan. Nah, kegiatan apa yang kita lakukan agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini bisa sampai kepada kita? Nah, salah satunya kita membuat diskusi-diskusi yang secara terbatas dengan small group discussion yang isinya hanya sekitar 10 orang maksimal. Nah, hasilnya Zoom meeting? Enggak, kita ketemu. Nah, kita ketemu terbatas di sana, lalu nanti besarnya kita melakukan Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini terkadang ya kita ngambil acara di hari Sabtu lah, di saat rekan-rekan juga dalam kondisi santai dan lain sebagainya. Itu sempat berjalan beberapa waktu. Dan alhamdulillah 2021 setelah Lebaran itu kan cukup tinggi ya. Kita tetap stuck juga di situ untuk melakukan kegiatan. Tapi alhamdulillah sedikit agak landai, kita mengadakan acara dengan kita acara besar lah ya, artinya karena dengan ada acara tersebut membuktikan bahwa kita ini menang melawan pandemi gitu. Jadi jangan sampai pandemi ini mengakibatkan kreativitas kita, aktivitas kita juga mendelep gitu. Bahkan tadi Ibu bilang ya kita harus semangat gitu. Karena kalau kita udah nyerah ya itu udah imun kita udah 2 strip udah turun. Memang benar Pak. Jadi ini masa-masa sulit dan kalau dilihat Omnibus Law menurut Pak Lukman sendiri, apakah memang lebih cenderung merugikan pekerja dari pandangan
HR ini Pak? Apa seperti itu atau bagaimana sih Pak? Saya pengen dengar langsung nih dari Pak Lukman. Oh, tentang Omnibus Law ini Bu Iya. ya. Nah, kalau dilihat dari Omnibus Law yang apa ada 4 PP lah, 34, 35, 36 ya, yang isinya apa banyak fokus ya, satunya adalah tentang tenaga kerja asing. Disebut merugikan, memang ada yang merugikan, sangat merugikan perusahaan pekerja saat itu. Nah, yang merugikan pekerja itu adalah dengan perhitungan pesangon yang tidak sesuai dengan tahun yang lalu. Dan juga sekarang juga merugikan pekerja karena memang pekerja tidak dilibatkan untuk melakukan analisis mengenai Omnibus Law tersebut. Dan dari pihak pengusaha pun ada yang dirugikan juga sebetulnya. Tidak semua pengusaha juga ingin adanya Omnibus Law. Ternyata di sela-sela Omnibus Law itu ada juga yang merugikan perusahaan. Jadi intinya sebetulnya dengan adanya Omnibus Law ini, ya perusahaan juga rugi, pekerja juga sebetulnya lebih rugi gitu. Tapi kenapa itu disahkan ya Pak? Ya itulah peristiwa politis Bu. Apalah seorang HR ya. Ini kayaknya disinilah HR harus berjuang nanti ya Pak ya ke depan Ya, ya. betul. Ini PR nih buat HRD ini, Pak Iya. HRD ini. Pak di HR Surya Cipta Forum HR Surya Cipta sendiri dari ada berapa perusahaan sekarang sudah bergabung ada berapa nih Pak? Yang nggak bergabung itu mungkin ada sekitar 100 ya Bu, 100 perusahaan, tapi yang aktif itu mungkin ada sekitar 70 perusahaan. Dari seluruhnya sekitar 300 yang saya tahu. Dari seluruh anggota Perusahaan yang ada. tenan-tenan di sana ya Pak Iya, ya, perusahaan-perusahaan yang di betul. Surya Cipta. Nah, dari program-program yang kondisi sekarang nih Pak, untuk bidang-bidangnya nih Pak, yang paling nanti getol untuk kedepankan atau untuk kerjakan ini apa Pak dalam waktu-waktu dekat sekarang? Nah, selain tadi yang saya sampaikan karena kita ini di tahun-tahun politis ya Bu ya, adanya banyak peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Yang dikedepankan adalah bagaimana cara kita bisa mengupdate setiap informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena setelah pandemi ini hampir setiap minggu ada perubahan peraturan. Dan ini yang harus sebisa mungkin kita bisa memberikan informasi tersebut sampai kepada teman-teman HR. Lalu yang kedua, ini juga menghadapi pandemi juga. Dengan menghadapi pandemi ini banyak juga permasalahan-permasalahan ekonomi. Misalnya banyak terjadinya PHK. Lalu juga banyak apalagi sekarang musim hujan banyak banjir di wilayah Karawang. Nah, kedepannya kita juga akan mengedepankan tentang CSR-nya. Nah, ini adalah hal yang penting karena apa? Karena satu sisi praktisi HR juga yang tadi saya sampaikan, dia juga harus menjalankan sesuai dengan aturan pemerintah yang dijalankan. Satu sisi juga dia mempunyai jiwa sosial dengan CSR itu, Corporate Social Responsibility. Jadi mungkin kedua hal itu edukasi, informasi, dan juga tentang CSR. CSR sendiri Pak, programnya apa aja nih di forum Bapak? Ya, kebetulan saya 2018 Ketua Mitra Nokai, forum CSR di wilayah Surya Cipta yang kebanyakan perusahaan Jepang, hampir 95% lah, 95% itu perusahaan Jepang. Dan kegiatan kita adalah pertama adalah edukasi ke anak-anak anak-anak SD, anak-anak kecil gitu, lebih dikedepankan dari segi pendidikan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat ke mereka, CSR itu lebih identik kepada infrastruktur. Dan kalau misalnya infrastruktur itu tidak akan berjalan dengan baik kalau misalnya moralnya tidak diperbaiki. Membangun suatu SD itu sangat mudah, kita punya uang 1 miliar jadi gitu. Tapi memaintain SD itu tetap ada dengan kelas yang sesuai dengan standar SD-nya, itu nggak pernah dipikirkan. Nah, oleh karena itu Mitra Nokai berusaha infrastruktur, sebelum infrastruktur, pendidikan pun kita berikan di sana. Bagaimana cara kita bagaimana seorang siswa bisa belajar dengan baik apabila lingkungan sekolahnya seperti ini gitu ya. Mendukung programnya. belajar Nah, mengajarnya ya. Bahkan pagi jadiin tempat sekolah, tapi siangnya jadi kandang ayam, itu terjadi. Gitu. Ada ya Pak ya di sana ya? Ada, makanya inilah edukasi ini yang kita berikan. Jadi yang pertama kita melibatkan seluruh presiden direktur yang ada yang mengikuti di Mitra Nokai itu untuk bisa turun langsung dan melihat langsung. Oh ternyata SD kita seperti ini. Bahkan ya ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kita juga kaget nggak bisa dijawab. Memangnya pemerintah nggak ngebantu? Emang ini dibangunnya sama siapa gitu? Pertanyaan-pertanyaan yang itu sekolah negeri pemerintah? negeri Bu, sekolah negeri semuanya.
Dan mereka membandingkan dengan sekolah Jepang dong. Sekolah Jepang kalau misalnya kita lihat, ibu misalnya jalan dari Hokkaido sampai Okinawa, sekolah itu standar sama, bentuknya sama semuanya. Di Indonesia standar kan pemerintah lah standar ya, pemerintah. Ya. Mereka harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Ada bagus SD-nya nggak ada WC-nya, ada WC-nya nggak ada safety tank-nya. Jadi ini ngebangunnya setengah-setengah semuanya. Jadi pas kita masuk ke sana ada yang bangun. Nah, jadi pertama adalah edukasi dan juga infrastruktur. Jadi kita berbarengan. Itu kegiatan yang dilakukan dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah, dari bupati dan kita tenan-tenan yang terlibat langsung mendapatkan penghargaan dari bupati. Sudah berapa sekolah Pak yang sudah dibantu itu? Kita ada 4 SD ya. Seluruh ada 4 SD. Karawang atau hanya sekitar Sekitar Surya Cipta saja. Dan sekarang di tahun ini kita nambah menjadi 6 sekolah dasar. Rata-rata SD ya Pak ya? SD. Karena memang yang memprihatinkan memang pada saat gedung SD-nya gitu ya? Iya Bu, gedung SD. Dan ada rencana kita juga pengen ke SMP dan ke SMA gitu. Tapi kita masih belum sanggup untuk sampai ke sana gitu. Iya. Itu di CSR-nya ya Pak? CSR-nya, iya. Dan itu memang program program rutin yang memang harus dijalankan setiap tahun, harus ada sekolah yang harus dibantu gitu Pak? Betul. Memang berarti harus berjalan gitu ya? Harus berjalan. Dan kita nggak mau hanya sekedar ngasih duit saja, kita nggak mau hanya sekedar ngasih, Pak ini rusak perbaiki, nggak mau itu aja. Jadi diawasi benar. Tapi setiap tahun kita akan evaluasi dengan namanya program 5S, Seri, Seiton, Seiso, Sesketsu, Shitsuke gitu. Kalau di Indonesia 5R lah, rapih, resik, rawat ya, rapih, resik, rawat. Nah itulah, malah saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak ngerti ya, 5S lah. Iya. Yang lain Pak selain CSR yang efektif untuk dijalankan apa ya? Kondisi dengan melihat kondisi sekarang, menyesuaikan kondisi gitu. Dengan salah satunya itu Bu, up to date mengenai peraturan pemerintahan dan kita juga bagaimana mengelola komunikasi dengan lingkungan sekitar. Nah, kenapa ini penting terutama di daerah Karawang? Lingkungan ini kalau kita nggak coba manage dengan baik, itu timbul masalah Bu. Kalau misalnya penutupan kawasan, lalu juga tentang permasalahan limbah, masalah recruitment. Nah ini dengan ekonomi semakin turun, mereka menganggap industri ini fine-fine aja gitu. Oh masih berdiri kok pabriknya, nggak akan pandemi COVID ini nggak berpengaruh gitu. Itu image mereka gitu. Padahal kita lagi berusaha mempertahankan diri karyawan-karyawan kami agar mereka masih tetap bisa bekerja dan mendapatkan gaji sesuai dengan haknya. Tapi terkadang mereka ada yang gangguan-gangguan itu selalu ada. Jadi yang gimana? Memanagenya Bapak bagaimana selama ini? Melibatkan mereka agar mereka mengetahui kondisi perusahaan. Saya ambil alih di perusahaan saya, Bu. Sejak masuk dari perusahaan, yang motong rumput itu dari perusahaan asing, Bu. Lalu saat itu saya coba koordinasi dengan teman-teman di lingkungan sekitar, sampai saya suruh dia untuk buat PT, Bu. Akhirnya buat PT. Saya suruh buat PT, lalu saya edukasi dia untuk buat pajak dan lain sebagainya. Dia mengajukan ke kita dan sekarang sudah besar, Bu. Dan itu lingkungan situ. Masyarakat sekitar. Sampai yang program CSR yang kita buat pekan mengumpulkan palet-palet kayu lalu kita jadikan bangku serta meja, itu kita juga melibatkan teman-teman lingkungan. Nah, gaya komunikasi seperti itu yang akhirnya mereka pun pendekatan kepada kita bukan untuk minta uang, tapi minta pekerjaan gitu. Minta pekerjaan sampai saya nanya, Akang bisanya apa? Motong rumput ya, udah motong rumput. Pak dia kerja di bangunan, biasanya ngapain? Motongin kayu, nyerut segala macam. Ya udah buat bangku gitu. Jadi saya memberikan edukasi kepada mereka, lebih baik mereka pede dengan kemampuan dia, tugas kita mengarahkan. Nah, ini yang alhamdulillah sampai saat ini kita nggak pernah ada gangguan dengan lingkungan. Terus dengan hubungan dengan serikat pekerja, Pak, gimana nih? Dari forum HR dengan serikat pekerja seperti apa kalau di Surya Cipta? So far sih hubungan dengan rekan-rekan serikat sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Ya, walaupun di tahun-tahun sebelumnya demo-demo di kawasan itu ramai deh seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kita intens melakukan komunikasi dengan mereka dengan mengirimkan beberapa
beberapa orang untuk bisa mengikuti agenda mereka, so far sih bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada gejolak-gejolak yang ya berbahaya lah antara teman HR dengan serikat pekerja gitu ya Pak? Insya Allah nggak ada Bu, insya Allah baik-baik semua. Bisa diselesaikan ya Pak? Iya. Nah hubungan dengan pemerintah sendiri gimana Pak? Sama pemerintah, ya alhamdulillah kita sama pemerintah juga baik-baik saja. Cuman ya di Karawang ini sidak-sidak ini sering terjadi gitu loh. Nah sidak-sidak ini yang sebetulnya, jadi hubungan kita sebenarnya mesra-mesra anget lah Bu. Harus dimesrakan itu ya? Harus dimesrakan lah gitu. Yang disidak yang biasanya apa Pak? Kalau ke perusahaan itu? Ya sebetulnya sidak itu ada yang melaporkan Bu yang pasti. Oh. Ada yang melaporkan, nggak mungkin kalau tidak ada yang melaporkan. Apakah itu bisa jadi karyawan kita sendiri mungkin ya? Mungkin bisa jadi Bu, industri juga nggak seluruhnya benar sebetulnya. Ada juga industri yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, ada saya yakin. Iya. Cuman memang digembar-gemborkannya selalu itu gitu. Karena emang kota industri ya berarti klaster yang paling baik adalah klaster industri. Jadi sasaran utama gitu, pertama gitu ya. Iya. Kalau ada apa-apa industri gitu ya Pak ya? Gitu. Iya. Nah untuk kadang diskusi-diskusi para HR nih Pak. HR kadang dianggap lebih cenderung memihak ke pengusaha. Nah, ini nih menurut Pak Lukman sendiri untuk menengahi ini gimana? Menurut pendapat Bapak, seharusnya HR itu seperti apa sih? HR yang profesional sebetulnya dia mampu membedakan kapan dia menjadi seorang partnernya pengusaha dan kapan dia menjadi partnernya pekerja dan kapan dia menjadi dia sendiri sebagai seorang pekerja, dirinya dia sendiri. Makanya seorang HR ini penting dia bermain peran Bu. Kapan dia berperan antagonis, kapan dia bermain protagonis. Di saat dia bertemu sama pengusaha, apabila emang itu adalah aturan yang salah, saya akan bilang salah Bu. Saya pernah kok mulangin Sacok, saya pernah mulangin presiden direktur, emang dia salah gitu kan. Dan di saat kita benar, perusahaan pun nggak bisa seenaknya, HR-nya nggak benar, pecat aja gitu segala macam. Malah kebanyakan orang-orang HR itu kenapa lebih berat ke pengusaha? Karena dia itu memikirkan dirinya sendiri. Iya. Tapi kalau memang profesionalitasnya dia yang dikembangkan, saya yakin perusahaan pun akan sayang ninggalin dia. Bahkan dia akan beranggapan, jangan, ikutin dia, gitu saat itu. Nah, jadi memposisikan diri bagaimana dia bisa mengkomunikasikan dengan pengusaha dan juga dia juga bisa menjadi partner juga bagi teman-teman pekerja. Karena toh dia juga pekerja. Setiap keinginan pekerja mungkin juga bukan berarti pengusaha harus semuanya disampaikan, pengusaha harus mengokekan ya, tapi dia juga harus melihat kondisi perusahaan ini mampu atau tidak. Nah, posisi ini yang sebetulnya kejepit lah Bu ya, posisi HR ini kejepit. Kadang disangka ngambil kebijakan, HR-nya terlalu dekat sama pengusaha. Padahal HR-nya sendiri berusaha untuk menyampaikan pada pihak pengusaha. Pengusahanya pun sama, di saat kamu terlalu berat sama serikat gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu pentingnya seorang HR itu ya pintar untuk negotiation skill, lalu juga communication skill, analytical skill. Karena kalau misalnya karena saya di perusahaan Jepang harus kuat nih. Gimana caranya mengolah data menjadi informasi dan informasi itu mampu menjadi alat komunikasi bisa menyampaikan kepada pihak pengusaha dan juga dari pihak pekerjanya. Gitu. Sempat ada masalah besar nggak dalam perusahaan sehingga Bapak itu harus tarik ulur nih, saya harus memihak yang mana nih dalam kondisi ini. Mungkin salah satunya di Omnibus Law itu kan ya Pak ya, kayaknya ya. Kalau di Omnibus Law sendiri, so far saya nggak ada masalah Bu. Karena sudah tertulis di sana, udah jelas gitu ya. Iya, kita mengkomunikasikannya saja ke dan ada memang poin-poin Omnibus Law yang nggak kita terapkan Bu. Omnibus Law itu kan standar minimal. Kalau kita sudah lebih sih sebetulnya kenapa harus kita rubah gitu. Dan pengusaha pun kalau misalnya dia ingin merubah, kita misalnya punya banyak negosiasi. Misalnya orang yang yang udah 10 tahun masuknya di tahun tahulah 2000, nah dia akan dapat pesangon yang lama gitu. Tapi yang baru masuk jadi karyawan tetap dia pakai Omnibus Law. Itu sebenarnya kan tinggal menempatkan gitu kan. Nggak bisa dipukul rata. Nah, sama dengan kita sekarang berbicara masalah skala upah. Nah, skala upah itu kan konsep dasarnya adalah keadilan. Ada naik 3%, udah semuanya naik 3%. Apakah itu adil? Enggak juga. Karena adil itu kan harus proporsional. Nah, ada orang yang rajin masuk sama orang yang nggak rajin masuk dikasih naik
gajinya sama. Nggak adil. Nggak adil bagi siapa? Orang yang bekerja benar-benar. Makanya dengan seorang HR memahami skala upah, dengan seorang HR memahami tentang peraturan-perundang yang ada, itu sebenarnya nggak akan jadi masalah sebetulnya. Ya riak-riak dikit nggak apa-apa sih sebetulnya. Kemarin UMK-nya akhirnya Kerawang naik berapa persen, Pak? UMK-nya tetap, Bu. Semua ya, Tetap seluruh provinsi ya. Ya, nanti ada gejolak itu, Pak. Sempat ada gejolak kan ya, Pak ya? sempat dari teman-teman PTUN gubernur waktu itu ya? Iya, karena keluar dari 35 sampai 5%, angkanya dari mana itu kan digugat dari teman-teman serikat juga, dari teman-teman pengusaha juga digugat. Saya juga nggak tahu angka 35 sampai 5 itu dari mana juga saya nggak tahu, apa tiba-tiba dari kayangan turun gitu ya. Tiba-tiba ada ya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke skala upah sesuai dengan Permenaker 1 2014, sebenarnya udah bisa sih. Tapi udah kalau selesai. menurut Bapak sendiri nih, ketika di tengah-tengah antara pengusaha dengan pekerja, apakah memang tidak perlu dinaikkan untuk tahun ini karena memang sulit gitu, atau alasan lain mungkin ada lagi apa? Sebetulnya dalam PP 36 tentang pengupahan, di sana disebutkan itu dikembalikan kepada kemampuan perusahaan. Nah, yang tahu dapurnya perusahaan seperti apa itu orang HR tahu. Dia setidaknya bisa nyari informasi lah dari accounting segala macam, dia tahu. Nah, perusahaan ini taruhlah, kok ini perusahaan ini misalnya nggak untung, nggak ada perusahaan yang nggak untung, Bu. Kalau nggak untung mereka akan pindah dari Indonesia. Perusahaan itu untung, ada untungnya. Cuman mungkin marginnya lebih sedikit. Nah, gimana caranya margin itu bisa dibagi-bagi dengan pekerja? Nah, salah satunya dengan skala upah yang baik ini gitu. Jadi kalau misalnya dulu ada sektoral, kenaikan sampai 4% misalnya gitu. Semuanya naik 4% semuanya gitu. Langsung di-upgrade dari 4%, ada yang 5%, 6%, 7% sesuai dengan kemampuan perusahaan. Luar biasa besar. Tahun ini walaupun pemerintah tidak mengeluarkan sektoral, tapi kan ada tools-tools yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi HR, tetap performa mereka harus kita reward. Jangan seorang HR itu hanya mempanis saja gitu kan. Ente salah SK, ente SP, ente salah SP, PHK segala macam. Tapi di saat misalnya pekerja juga mengerjakan pekerjaan dengan baik, dia juga harus di-reward dong, dikasih dong, ya minimal bonus, minimal kenaikan upah yang kita sesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Dan alhamdulillah di perusahaan kami udah 2 tahun belakang pandemi ini bonus nggak pernah turun, enggak, naik sih enggak, Bu. Tetap gitu ya bonus. Tetap di saat disamakan dengan 2019 sesaat sampai belum COVID itu. Nah sekarang nih Pak, kan Omikron lagi naik nih kita sekarang merasakan nih, bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak menerima tamu dari luar gitu. Nah gimana tanggapan Pak Lukman nih dengan kondisi ini? Apakah nanti meskipun ya sekarang kan situasinya berbeda dengan Delta kemarin ya variannya, tidak lebih kejam dari yang kemarin gitu, berpengaruh nggak sih nanti dengan perusahaan? Kita ngelihat di tahun 2021 Bu, setelah Lebaran. Nah ini luar biasa. Jadi kita kan drop banget ya. Jadi perusahaan tuh dari 100%, dari tahun 2020 lah, kita lihat 2020 100%, drop sampai 10%. Jadi kita biasa produksi 100, drop 10%, otomatis kita diliburkan, lockdown dan lain sebagainya. Kita udah mulai ngangkat lagi tahun 2021 awal, 2021 setelah Lebaran, cekir gede lagi, perusahaan pun stop. Nah, sekarang Omikron ini karena pemerintah juga sudah memberikan program vaksin ya dan lain sebagainya. Saya yakin Omikron lewat sih Bu. Selesai. Bisa kita lewati. Enggak akan besar. Enggak signifikan lah. Enggak signifikan lah. Tapi kalau masih terus ditakut-takuti, nanti misalnya setelah Lebaran terjadi hal yang besar lagi gitu kan ya. Malah nanti akan pemerintah yang rugi sendiri ya, rugi Pak, sendiri ya? Ekonomi bisa turun, lemah ya. Benar. Nanti otomatis misalnya tiba-tiba kita yang lagi dapat new project lagi oke, tiba-tiba down karena nggak ada yang beli. Perusahaan pada tutup, di PHK lagi. Sekarang otomotif mulai agak mendingan naik itu kan karena sudah mulai hidup. Orang yang gak kerja sudah kita ada rekrut kerja lagi. Dan akhirnya kan ekonomi bergulir di sana. Dulu yang tukang nasi uduk tiap pagi-pagi biasanya ada yang beli karena pabriknya tutup, nggak ada yang beli, sekarang ada yang beli lagi. Kan akhirnya berkembang kemana-mana. Nah, tinggal bagaimana cara mengelola resiko itu. Omikron ini jangan sampai dijadikan sebagai ajang politisasi gitu ya. Tapi berikan edukasi kepada pemerintah, kepada kita, masyarakat,
protokol kesehatan yang baik, makanan yang baik, jaga kesehatan, makan buah-buahan yang baik, gitu, tidur yang baik segala macam, jangan merokok misalnya gitu ya. Nah itu salah satu edukasi yang saya pikir sangat luar biasa. Dan saya yakin Indonesia karena di mampu. luar negeri pun kan sebenarnya tetap normal-normal saja ya, setelah istilahnya dia Omikron tapi aktivitas itu normal. Pemerintah nggak nakut-nakutin, mungkin itu tadi nggak nakut-nakutin, jadi masyarakatnya juga lebih berani untuk beraktivitas lagi gitu. Ya mungkin bisa dilihat terkesan pemerintah tuh ya banyak informasi yang sangat luar biasa, akhirnya kita ketakutan gitu. Tapi kalau saya ya kalau misalnya ada kerasa ya pergi ke dokter, biar dokter nanti akan menentukan gitu, bukan HR yang tentukan. Di perusahaan sana di Surya Cipta sendiri banyak yang kena nggak ini yang Omikron? Banyak yang tutup juga atau masih normal-normal saja? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah tertangani dengan baik sih. Jadi teman-teman di Tenan juga konfirmasi dengan Satgas Covid-nya juga berjalan dengan baik sih. Jadi kalau misalnya udah ketahuan kita langsung melakukan isolasi gitu. Jadi nggak sempat dirawat di ini, belum sempat ada ya Pak ya? Mungkin masih ada isoman? Bu, mungkin ada ya. Cuman saya nggak tahu nih ada berapa jumlahnya gitu. Tapi ya so far nggak separah tahun lalu. Ya. Kalau tahun lalu sampai ada yang ditutup kan. Iya. Kalau ini nggak ada ya, masih normal lah. Gitu. Alhamdulillah. Masih bisa diantisipasi. Masih bisa diantisipasi. Ya kan kita belajar dari pengalaman kemarin kan Pak ya, penanganannya bagaimana, pencegahan bagaimana. Kita lebih pintar lah untuk bisa menghandle ini lebih baik daripada yang kemarin karena sudah istilahnya kita udah mengenal COVID ini kan udah hampir 2 tahun kalau bulan Maret, benar nggak? Gitu kan? Betul. Ya kita akhirnya ya kalau kata Presiden Joko Widodo kan kita harus bersahabat gitu kan dengan dia. Dengan COVID. Ya mungkin dengan Omikron ini sebetulnya salah satu pembuktian dari presiden kita bahwa emang kita harus bareng-bareng sama COVID gitu. Jadi kalau bareng-bareng dengan COVID, kita harus jaga imunitas kita dengan baik agar ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kita jaga sendiri gitu. Cuman ya frame dari berita dan lain sebagainya gitu ya, terkesan menakutinya ada. Sekolah nggak boleh ditutup semuanya, tapi mall dibuka selebar-lebarnya gitu kan. Sekolah nggak boleh diganti dengan Zoom meeting ataupun dengan hal-hal yang lain kita dibatasi. Tapi pas di tempat wisata atau perayaan tertentu dibuka sebebas-bebasnya kan, ini yang menurut saya sih nggak fair lah gitu. Jadi memang ini peran pemerintah juga dibutuhkan sekali untuk semua pihak gitu kan. Nah untuk kalau udah bebas nih Pak, kita bebas dari COVID, apa sih yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan ini sebenarnya? Kan kita dengar juga banyak yang hengkang juga di Kerawang, banyak yang ini kemana gitu. Atau karena memang di sana untuk UMK-nya memang paling tinggi atau bagaimana sih Pak sebenarnya? Ya, kita berharap mudah-mudahan, kemarin saya baca di salah satu artikel katanya tahun ini adalah tahun terakhir COVID dan saya mengaminkan lah, mudah-mudahan tahun ini terakhir lah COVID. Mungkin COVID akan terus ada, tapi tubuh imunitas manusia akan semakin kuat dan itu menganggap seperti flu biasa. Dan mungkin nanti bukan pandemi tapi endemi. Endemi ya. Jadi ya seperti flu biasa lah dengan obat dari toko obat udah bisa sembuh lah gitu. Nah, ya besar harapan kita ya mudah-mudahan pemerintah memberikan paket-paket yang enak bagi kedua belah pihak, baik itu perusahaan maupun pekerja. Di Karawang ini kenapa mereka banyak yang hengkang? Mungkin salah satunya itu. Jadi kan selama ini UMK Karawang tertinggi se-Indonesia. Baru tahun ini dia tertinggi juara liga. Juara liga upah. Dan ini cukup memberatkan Bu bagi perusahaan ya. Ya, otomatis ya mungkin tidak semua perusahaan, tapi perusahaan yang padat karya, perusahaan yang yang padat karya yang sangat terkenal. Saya ada rekan Bu di padat karya. Karyawannya sebenarnya 1.500. Sekarang hanya 100. Dan dia di tahun ini menentukan kalau sektoral naik, gua pindah. Perusahaan Jepang Bu, pindah. Di mana dia akan ngejual gitu, perusahaan. Tapi alhamdulillah tahun ini kan nggak naik, sektoral tidak ada. Akhirnya dia bisa survive. Sekarang karyawannya udah 500. Nah, kita berusaha, kalau ada yang ngobrol sama saya gitu, saya berusaha meyakinkan ke orang Jepangnya gitu. Kita tunggu aja dulu gitu. Karena ya kita bukan bisa memberikan pengaruh kepada pemerintah, bukan. Tapi setidaknya saya yakin pemerintah juga nggak mau investor keluar gitu kan.
Ya kalau misalnya pindah daerah sih mungkin yang rugi hanya daerah itu saja. Tapi kalau sampai pindah negara kan itu ruginya semuanya. Jadi, dan saya yakin nanti setelah Omikron ini Bu, dengan adanya upah, mungkin investor banyak datang ke Indonesia. Tapi mereka lebih banyak investor yang padat modal, yang menggunakan robotik. Akhirnya apa? Bukan menggunakan SDM manusia Bukan ya? SDM, tapi menggunakan robotik. Dan itu udah sampai Bu. Nah, ada perusahaan yang besarnya 10 hektar, karyawannya itu hanya 20. Gimana ngerjain robotiknya semua? Artinya pemerintah juga harus melihat chance tersebut. Apalagi kita kan punya bonus demografi ya Bu ya. Yang orang-orang di atas 40 tahun tuh sampai tahun 2000, masa keemasan Indonesia 2045 ya, 100 tahunnya Indonesia itu, kita lagi banyak-banyaknya pemuda yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya mereka tidak didukung dengan kemampuan, ya mereka akan tersisihkan gitu. Karena nanti yang datang adalah para robot-robot itu. Nggak bisa mereka hanya mendemo, harus masuk. Warga daerah harus kerja di sana. Tapi nggak punya kemampuan, emangnya ente bisa mengoperasikan robot? Komputer aja nggak pernah megang gitu kan itu. Jadi setelah Omikron ini saya yakin ada peralihan industri. Bahkan yang padat karya sekalipun, mungkin mereka akan berikan jadi padat modal. Saya yakin itu. Dan itu mengancam juga ya Pak ya sebenarnya ya. Ancaman untuk ya masyarakat kita yang memang kita kan banyak sekali ya. Kita padat penduduk lah Indonesia ya. Kalau kita tidak diberdayakan sendiri kan juga akan banyak pengangguran lagi, akan ini. Betul. Sedangkan memang tidak bisa dihindari juga sih Pak. Robotik itu sudah sulit kita ini gitu kan. Dan itu mungkin cocok untuk negara-negara yang memang yang secara usia produktif tadi tidak banyak gitu. Ya mungkin salah satu negara Jepang mungkin ya cocok di sana karena orangnya sedikit gitu. Generasi tua banyak, generasi mudanya sedikit. Soalnya mereka hitung-hitungan juga Bu, biaya investasi robot sama biaya investasi dengan kenaikan per tahunnya 5-6%, mereka berhitung. Kalau misalnya robot dikasih oli aja beres gitu kan, ini ada plus-plusnya gitu. Ada makan, ada apa ya Pak ya, ada tunjangan, ada bonus. Berhitung mereka. Iya kan robot juga nggak perlu bonus. Iya, berhitung mereka Bu. Nggak perlu catering, nggak perlu catering, paling kasih oli gitu. Cuma isi oli udah jalan. Betul. Iya deh, untuk closing statement nih dari Pak Lukman nih, harapan ke depan ya entah untuk pemerintah, entah untuk praktisi HR, entah untuk teman-teman serikat pekerja dan semuanya di masa sulit. Tadi kan Pak Lukman secara garis besar menyampaikan bahwa ini tuh masa sulit tidak hanya karena COVID tapi juga banyak banyak politiknya gitu ya, banyak peraturan-peraturan yang harus dijalani oleh perusahaan. Ini harapan dari Bapak sendiri apa nih? Monggo Pak. Oke. Kalau saya melihat praktisi HR ini sebagai, kalau bahasa Jepangnya madoguchi ya. Madoguchi itu sebagai resepsionis bagi perusahaan. Kalau misalnya kita lihat dari organisasi negara yang besar, fungsi HR ini sebagai Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ya, untuk perusahaannya Bu. Ya, karena apa? Dia memikirkan eksternal dan juga internal. Kenapa orang HR ini banyak bahasanya banyak menggiring ke hal-hal yang politis? Karena memang dia menunggu-nunggu up to date dari hasil politis. Kenapa? Hukum dibuat, peraturan perundang-undangan dibuat itu karena emang produk politik gitu kan. Dan besar harapan kami, mudah-mudahan sih pemerintah di saat ingin membuat suatu aturan, tolong libatkan kami sebagai praktisi HR. Karena kami sebagai praktisi di lapangan yang bisa melihat bagaimana undang-undang ini berjalan dengan baik atau tidak. Bukan pengusaha ya Bu ya, praktisi HR ya. Karena ada asosiasi yang mengatasnamakan pengusaha, tapi dalamnya praktisi HR yang berpikir pengusaha gitu. Saya pengennya nanti ya praktisi HR juga didengarkan. Gitu ya. Karena dia yang menghadapi langsung, dan dia karena dia sebagai posisi dia sebagai orang yang harus berpikiran sebagai profesional kerja, memberikan tanggung jawab kepada pengusaha, dia juga harus bertanggung jawab kepada pekerja, dan dia juga harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri sebagai seorang pekerja, gitu. Karena dia juga, gua ngebelain perusahaan, sedangkan gua pekerja gaji gua juga dipotong, gitu kan. Ini ada pertentangan batin yang nggak bisa di ini. Nah, jadi closing statement saya orang HR ini memang harus profesional, lugas, analytical, dan berani. Oke, top deh, Pak Lukman top. Ya Pak Brikes ya setuju ya.
Oke, terima kasih Pak Lukman sudah Sama-sama, banyak Bu. ngobrol. Nanti kita lanjut di tempat sana ya, di kawasannya kita Siap, Bu. bikin podcast Oke. juga. Nanti Pak Brikus ditunggu banyak-banyak informasi dari sana dari teman-teman praktisi HR. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Pak Oke, Lukman ya. sip. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.